Jadi ngapain orang Kristen anti adat? Orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda. No Mansen itu orang Eropa. Dia menginjili ke tanah Batak. Kalau dia makan roti, makan spaghetti, nggak mengikuti budaya Batak, nggak mungkin tuh orang Batak jadi Kristen semua. 1 Korintus 8 ayat 8-9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk naik. Ini singkat aja. Saya ingin bertanya tentang baptisan. Tadi kan ada sedikit disinggung ya, tentang baptisan yang kedua kali. Apakah sebenarnya secara kekristenan baptis 2 kali itu sudah tidak melanggar firman Tuhan gitu? Karena secara esensinya baptisan itu kan doa dan doa di dalamnya gitu, melibatkan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Iya. Tanggapannya Elia. Oke, saya mute dulu ya, berisik. Mengenai baptisan, 2 kali baptisan. 2 kali baptisan itu akan salah kalau kita melanggar pengetahuan kita akan baptisan itu. Di situ dia akan salah. Misalnya saya dibaptis hari ini. Saya udah mengerti tentang baptisan itu dengan baik. Artinya tujuannya apa. Tapi setelah saya belajar lagi, saya pergi ke suatu tempat, saya dibaptis lagi. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita di dalam kerohanian kita pribadi merasa bahwa kita belum dibaptis, dan itu membuat kita resah, gelisah, dan Anda punya kerinduan untuk dibaptis, ya silahkan dibaptis. Gitu loh. Jadi itu tentang pengertian kamu mengenai baptisan itu. Ya. Oh, baptisan itu 2 kali itu menyalibkan Yesus. Ya. Ketika orang belum dibaptis dalam keadaan yang tidak mengerti, dia belum mengerti apapun. Dia belum tahu makna itu apapun. Dan dia harus dipaksa nyaman di dalam itu. Tetapi hatinya gelisah karena dia sudah punya pengetahuan baru. Dan dengan penuh kesadaran dia mau dibaptis. Jangan halangi orang seperti itu. Saya tidak menganggap itu pelanggaran. Yang melanggar itu ya yang mempermainkan baptisan dengan murtad dan balik kembali. Itu yang mempermainkan baptisan. Karena penulis surat Ibrani berkata yang murtad itu yang tidak ada korban pengampunan dosa. Murtad sampai mati ya. Murtad, masuk lagi, murtad, masuk lagi, murtad, masuk lagi. Nah, itu menyalibkan Yesus lebih dari 1 kali. Kan esensinya baptisan itu kan kita bersatu dengan Kristus, bersatu, manunggal bersama Kristus. Esensinya itu di situ. Nah, pengetahuan kita itu berkembang. Misalnya dulu ada orang dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu wajib baptis ulang. Karena formanya salah. Mana ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu yaitu Tuhan Yesus. Itu wajib baptis ulang. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh tidak bisa dihindari. Jadi itu semua tergantung pengertian kita dan pengalaman pribadi kita mengenai apa yang kita terima. Apakah kita sudah memaknai baptisan itu dengan penuh? Kalau misalnya Elia, saya udah dibaptis kecil, tapi saya sudah sidi, saya nggak mau dibaptis lagi. Ya enggak apa-apa. Artinya kamu sudah menerima penuh di dalam pengetahuanmu dan mengonfirmasi baptisan itu dengan sidi. Tidak masalah. Karena syarat baptisan itu berusia lebih dari 8 hari. Itu boleh dibaptis. Karena Yesus disunat usia 8 hari.
Gitu ya. Jadi masalah apa itu sebenarnya tidak boleh, itu kontekstual. Itu menjadi boleh, bisa menjadi tidak boleh, tergantung case-nya apa, tergantung kasusnya itu apa, gitu. Ya, misalnya ada orang mau berpindah gereja karena di gereja itu dia nyaman, dia bertumbuhnya di situ, dia dibina secara rohani di situ. Di gereja lamanya dia tidak bertumbuh, dia hanya di pojok-pojokkan. Nggak ada pendalaman firman, tidak ada pengajaran firman. Nah, ketika dia mau pindah ke gereja di mana dia bertumbuh, syaratnya harus dibaptis lagi. Ya itu nggak masalah. Karena lebih penting pertumbuhan imannya dia itu daripada sebelumnya. Untuk apa kamu tahan di tempat sebelumnya tapi nggak ada progres pertumbuhan imannya? Yaitu itu juga nggak berguna. Jadi makanya saya katakan itu kompleks sekali, tergantung kasusnya apa. Ya, kasuistik. Mengapa, apa, bagaimana dan lain-lain, itu tergantung semua, gitu. Ya. Tapi yang penting dibaptis dan mengerti mengapa kita harus dibaptis. Baik pengertian konfirmasi ke belakang dan juga saat itu juga, serta ke depan. Gitu, Rio. Kenapa ya bibir saya pecah-pecah ya? Rio gitu ya. Siapa namanya? Oh, itu di mute itu. Enggak kedengaran. Ya. Berarti kalau seandainya dia sudah menerima baptisan, hanya saja keimanan dia ketika menerima baptisan itu belum terlalu paham mungkin tentang ajaran kekristenan. Nah, apabila di kemudian hari iman ini kan pasti akan bertumbuh dengan kesadaran diri sendiri, seandainya dia semakin paham firman Tuhan, dengan catatan tadi sudah dibaptis sebelumnya. Apakah tidak cukup dengan bertumbuhnya iman yang dia pelajari setelah dibaptis? Apakah itu tidak cukup? Apakah harus dibaptis ulang kembali? Tergantung. Kalau dia mengakui baptisannya yang pertama itu sebagai baptisan yang diterima secara penuh, ya enggak masalah. Tapi kalau dia nggak terima itu, dan dia merasa saya perlu dibaptiskan agar iman saya kukuh dan bertumbuh, tetap dan berbuah, ya silahkan. Gitu. Itu kasuistik. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, Elia, ini tadi sedikit menyinggung tentang adat ya, adat istiadat. Kita mungkin kayak di Indonesia, adat itu atau budaya itu merupakan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari gitu. Tapi tidak boleh mengutamakan adat ketimbang kepercayaan kita dengan Kristus. Nah, saya melihat gini, ada beberapa, maaf ini aliran gereja memantangkan adat. Bahkan saya lihat sendiri tentang pembakaran ulos itu dilakukan bagi mereka. Apa tanggapan Elia sama tindakan seperti itu dan pandangan Alkitab terhadap adat itu bagaimana? Tolong bertegas lagi Elia gitu. Adat istiadat itu tidak salah. Bentar ya. Di dalam Matius ke-15 ayat 3 dikatakan begini. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kekristenan itu tidak boleh anti adat dan budaya, tetapi anti kepada okultisme, sinkritisme, dan mistisme. Kepada hal-hal yang berbau dengan penyembahan berhala. Jadi kalau ada adat istiadat yang membuat kita menyembah berhala jauh dari Tuhan, membuat kita semakin tidak dekat dengan Tuhan,
ya itu tinggalkan. Tapi kalau adat istiadat justru digunakan sebagai sarana penginjilan, ya harus diterima. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Yesus itu melakukan adat loh. Ketika dia menghadiri perjamuan kawin, pesta kawin di Kana, itu adat. Bahkan dia bermujizat di pesta adat. Yesus enggak anti adat. Dia pergi beradat. Nah, masalah ulos. Apakah ulos membuatmu menyembah hantu? Oh, beberapa orang mereka bilang, wah ulos itu kan penyembahan berhala. Loh, ya kalau meaningnya diubah, berpusat kepada Tuhan, itu nggak masalah. Sama seperti Rasul Paulus berkata, dewa-dewa yang kamu sembah itulah yang kuberitakan ini. Kontekstual. Jadi, ngapain orang Kristen anti adat? Orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda. Nomensen itu orang Eropa. Dia menginjili ke tanah Batak. Kalau dia makan roti, makan spaghetti, nggak mengikuti budaya Batak, nggak mungkin tuh orang Batak jadi Kristen semua. Nggak mungkin. Nggak mungkin tuh Tapanuli semua penuh dengan orang Kristen. Gereja di mana-mana. Itu buah penginjilannya. Kamu masuk ke tanah Sunda, kamu bawa budaya Eropa, ya kamu ditolak. Jadi ngapain orang Kristen anti budaya? Ngapain orang Kristen anti adat? Itu enggak ada itu. Jadi kalau ada gereja larang-larang ulos, itu gereja nggak belajar itu. Saya harus katakan ini. Ya, anti wayang, anti ini, ya itu nggak ngerti itu, nggak ngerti sejarah, ya. Misalnya mangokal holi kalau orang Batak, itu nggak boleh katanya. Loh, tulang-tulangnya nenek moyang bangsa Israel itu dibawa ke tanah Kanaan. Dibawa itu ke tanah perjanjian untuk didiamkan di sana. Nah, jadi adat itu tuh ndak salah. Yang salah itu pengertianmu dan perlakuanmu. Kalau kamu memperlakukan adat istiadat itu lebih tinggi daripada firman Tuhan, itu salah. Kalau maksudmu dengan ulos itu kepada berhala dan lain-lain dan segala macam, itu salah. Ya. Tanpa ulos pun orang bisa sembah berhala kok. Dia pakai salib, tapi dalam salib itu dibuatnya susuk apa segala macam, ditempelkannya jimat segala macam. Itu juga bisa jadi sarana kerusakan. Jadi itu tuh bukan menjadi indikator buat mengukur. Ya, jadi orang Kristen nggak boleh anti adat istiadat, tetapi ya hal-hal yang berbau kepada okultisme, sinkretisme dan lain sebagainya itu tidak boleh. Ya. Orang berpesta, orang ini segala macam, ya nama Tuhan dipermuliakan di tempat-tempat seperti itu ya nggak masalah, nggak ada salahnya. Mengulosi misalnya di pesta nikah. Di pesta nikah itu orang laki-laki sama perempuan yang menikah diulosi. Itu harapan orang yang mengulosi, orang yang memberi ulos itu agar mereka itu di dalam satu ikatan. Makanya ulos itu diikat jadi satu. Kalau orang Batak itu bilang diapehon kepada mereka berdua. Jadi mereka jadi satu. Itu kan doa mereka. Tapi doa mereka itu tetap kepada Tritunggal Maha Kudus. Bukan kepada opung Raja Nabolon atau opung apa lo Tatea Bulan segala macam. Bukan ke situ kan. Jadi meaningnya dirubah, budayanya dipakai. Percuma budayanya nggak dipakai tapi meaningnya tetap ke setan. Yang buat apa? Kamu pakai salib besar apa segala macam, foto-foto Tuhan Yesus, tapi kau suka berdukun-dukun, kau suka melakukan apa yang begitu-begitu, itu nggak berguna itu. Jadi itu tidak menjamin. Jadi kalau kita mau beradat istiadat dan segala macam, silakan lakukan, jangan takut. Ya, yang penting penyembahanmu itu tetap kepada Allah yang benar
imanmu tetap kepada Kristus, keselamatanmu tetap kamu sandarkan pada Allah yang sejati. Sekianlah kita selamat. Apakah ada ayat yang mempertegas kira-kira di Alkitab, Elia? Tadi kan Tentang- saya sudah baca. Kenapa kamu menjunjung tinggi nenek moyangmu? Kasus Yesus itu menghadiri pesta adat itu sudah cukup. Itu aja. Jadi kalau anti adat itu tuh, aduh, itu nggak belajar itu. Anti adat. Kenapa kamu anti adat? Kalau kamu mau pengen seperti Yesus sungguh-sungguh bla bla bla, kenapa kamu nggak jadi orang Yahudi saja? Kamu orang Indonesia, itu warisan nenek moyangmu loh itu. Ada di setiap nenek moyangmu. Kamu makan nasi. Yesus nggak makan nasi. Makan roti. Kenapa kamu tidak makan roti? Yesus itu nggak minum air-air seperti kita. Anggur.